Materi iman kepada Allah yang membahas terkait rukun iman kalau Islam. Rukun iman rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang mana iman kepada Allah ini ada beberapa pendapat yang mengatakan ini kalau sudah rukun kepada iman kepada Allah, dan seharusnya untuk 5 rukun iman kepada yang lain itu harus benar-benar kita yakini. Kalau salah satu saja tidak kita imani, dia akan menjadi suatu hal yang mungkin nanti bisa menjadi kurang. Di dalam sebuah kulihat yang kami bagian tadi itu adalah Quran Sahih sebagai Nabi Muhammad dan kepada kita kawan itu Quran Rasul serta kita diberikan sebelum Allah atau selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Ustaz Wahab Khairuddin SAI sarjana agama sarjana pendidikan kepada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kok dilalah nek pas jadwal saya udah 2 kali ngerasido. Tapi tak delok tadi griwis sithik-sithik wis ora apa-apa lah. Wis tak wani iki Surabaya cedak. Beda cerita nek dari Trogosari mungkin grimis tekan kene, grimis dicicil ya lumayan. Maka biar bagaimanapun hujan adalah nikmat dan karunia dari Allah. Justru kita khawatir itu ketika hanya mendung-mendung. Rasulullah itu khawatir nek pas langit itu mendung dan angin lewat tapi ora udan-udan. Karena apa? Itu ada 2 kemungkinan. Pertama hujan, kedua menimbulkan musibah. Jadi ketika ada angin lebat, mendung itu Rasulullah justru khawatir di situ. Nah, khawatirnya biasanya azab suatu kaum itu didatangkan adanya mendung di situ. Maka alhamdulillah hujan yang seakan bawa rahmat, bawa berkah bagi kita semua. Kedua kalinya salawat ma'asalam kita sanjung pada baginda Nabi Muhammad SAW sesuai tema pada malam hari ini, yang mana jika kita tidak mengimani dengan kenabian, tidak mengimani akan kerasulan dari Nabi Muhammad, mustahil bagi kita mampu untuk beriman, mustahil bagi kita untuk dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk mengesahkan Allah, kita mampu untuk mentauhidkan Allah, kita mampu untuk beriman akan adanya Allah, itu tidak lain dan tidak bukan karena risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus istiqomah untuk senantiasa memegang sunnah-sunnah dari beliau, sunnah dari salafus saleh dan para sahabat, tabi'in, tabi'in serta para ulama baik salaf maupun khalaf yang kita pegang teguh sehingga layak bagi kita di akhirat kelak, layak untuk mendapatkan predikat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik jamaah sekalian, tema pada malam ini yaitu mengenai iman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, tiap-tiap anak yang lahir, maulud artinya lahir, maulud Nabi, kelahiran Nabi. Kullu mauludin yuladu, maka dia dilahirkan alal fitrati, dalam keadaan fitrah.
fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidani, yang menjadikannya menjadi seorang Yahudi, au yunasironi, atau menjadi seorang Nasrani, au yumajisani, atau menjadi seorang Majusi. Dari hadis ini dapat kita petik hikmah bahwasanya setiap bayi yang lahir itu sejatinya dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maknanya adalah Islam. Nah, jadi kita kecil ini sudah Islam. Sebelum kita lahir di dunia, itu dulu ruh kita itu sudah berkumpul semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, kita semua kompak menjawab, "Bala syahidna." Iya ya Allah. Syahidna, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebelum kita lahir ke alam dunia ini, kita sudah bersaksi. Mungkin ada pertanyaan, kok aku lali? Kok aku nggak ngerti ini? Dulu pernah bersaksi. Perlu kita ketahui semua bahwasanya ketika manusia berpindah dari alam satu ke alam lainnya, itu akan lupa dari alam sebelumnya. Contohnya dari alam rahim ke alam dunia. Mas Arifin kira-kira eling ora yen pas neng alam rahim iki ngerti kok iki khususnya mbokku. Iki lambungnya mbokku. Oh iki jantungnya mbokku. Itu enggak ingat. Nah, itu bisa kayak analogi seperti itu, dari alam rahim ke alam dunia saja kita lupa. Namun yang tetap dalam diri kita adalah fitrah tadi, Islam. Maka jika Islam ini fitrahnya terus sampai akhirat kelak, insya Allah kita akan ketika ditanya malaikat tentang nakir ini, bisa yakin man rabbuka, kita jawab Allah dengan tegas. Karena yang senantiasa ingat, boleh jadi potensi lupanya tinggi karena pindah alam kan. Nah, jadi kita lahir itu sejatinya dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah, sudah dalam keadaan Islam. Kemudian lingkunganlah yang menjadikan kita menjadi seorang sebagian orang menjadi Majusi atau Yahudi atau Nasrani atau bahkan yang tren sekarang agnostik. Itu karena lingkungan. Nah, sekasar-kasarnya orang itu dia sejatinya dia bertuhan. Hanya saja tiap orang ini bingung boleh Tuhan ini dewi-dewi biasa. Sekalipun orang yang mengaku agnostik, sekalipun orang yang mengaku ateis, sekalipun dia sebenarnya bertuhan. Hanya saja salah alamat Tuhannya. Orang ateis boleh jadi dia mempertuhankan ideologinya, mempertuhankan aliran komunismenya, mempertuhankan kapitalismenya, mempertuhankan harta-hartanya. Atau orang agnostik, dia mungkin mengaku tidak percaya Tuhan, tapi sejatinya dia itu mempertuhankan akalnya sendiri. Jadi manusia itu sebenarnya dia bertuhan. Maka antara akal dan wahyu ini harus sejalan. Karena akal itu terbatas, maka kita ditulungi wahyu. Ini loh Tuhan yang benar, sapa Allah. Agama sing bener sapa? Inna dina indallahil Islam. Yaitu Islam akan diridhoi oleh Allah. Lah itu mengenai pengantar, sebenarnya kita sudah beriman. Kemudian dalam suatu hadis, suatu ketika ada seorang laki-laki, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni amron, kabarkanlah kepadaku amron, suatu perkara fil Islam, di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang mana saya tidak perlu menanyakan lagi kepada seorang pun setelah Anda. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab. Di pertanyaannya jelimet, tapi jawabannya Rasulullah singkat. Kira-kira misalnya Mas Agus kita apa nih? Mas Agus, kabarkanlah kepada saya sesuatu tentang Islam yang setelah itu saya tidak perlu tanya ke yang lainnya lagi. Setelah saya tanya kepada jenengan, bingung mesti. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan lagi kepada orang lain, cukup satu tok itu.
Nah ini diantara mujizat dari Rasulullah adalah jawami'ul kalim. Kalimat apa namanya? Kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang luas. Nah tadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Dijawab oleh Rasulullah, "Qul, katakanlah, amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Itu ringkas itu, tapi maknanya luas. Maknanya itu cuma tadi ditanyain, kemudian dijawab oleh Rasulullah, kamu berimanlah kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Ya ini kan maknanya tinggi. Selama hidup kita cukup wes beriman wae, kemudian istiqomah, maka insya Allah masuk surga. Gampang banget itu, singkat tapi maknanya luas, dilakoni yo angel ternyata. Nah, mas sekalian, itu jawaban dari Rasulullah singkat seperti itu. Amantu billah tsumastaqim. Engkau beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Kemudian mengenai tauhid atau beriman kepada Allah ini, mengesahkan kepada Allah, itu populer dengan kita begitu jadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Ini tidak boleh dibolak-balik. Uluhiyah dhisik, rububiyah, mulkiyah. Harus urut rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Wah, kenapa demikian? Karena ini dasarnya dari surat Anas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung, bi rabbi, kepada Tuhan, an-nasi, manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Lah ada tiga ini. Kenapa tidak kemudian Allah berfirman-Nya qul a'udzu malikin nas dulu, baru bi rabbin nas, baru ilahin nas? Jadi pertama Rob dulu, kemudian Malik, yang ketiga Ilahun. Rob di sini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Nah, itu Rob, mengatur dan juga memperhatikan di situ, yang mengurus, Robbun. Kemudian setelah itu baru Malikun, Allah Subhanahu wa taala sebagai raja dari segala raja yang patut kita taati. Baru ketiga adalah Ilahun, sebagai sesembahan. Jadi puncak tertingginya adalah Ilahun. Ini bisa diterapkan kepada apa? Tauhid dalam pendidikan, misalnya dari guru kepada murid, dari orang tua kepada anak. Jadi ketika orang tua, ketika guru ingin taati muridnya, maka yang pertama dilakukan adalah robot dulu, mengurus dulu, diurus dulu kebutuhan murid ya apa, kebutuhan anak ya apa. Misalnya pada anak, punya anak 3, nah, sanggup kurang Pak, di rumah terus diurus terus, maka insya Allah setelah kita kemudian beranjak yang berikutnya, Malikun, punya kekuasaan, kemudian perintah, nah tolong tukake pewangi, nah tolong tukake korek, tukake sapu, insya Allah anak itu akan taat karena sebelumnya sudah diurus dulu. Jadi ini sebuah hierarki, contohnya seperti sandang, pangan, papan. Ini tidak boleh bolak-balik. Sandang itu apa sandang? Pakaian, menutup aurat. Kedua, pangan. Ketiga, papan, tempat tinggal. Coba bayangkan kita dalam kondisi lapar, tidak punya baju, tidak punya rumah. Yang kita lakukan pertama apa? Golek sandang dhisik. Aja malah mangan dhisik cek kondisi utuh. Mencari pakaian dulu. Nah, mencari pakaian dulu, baru setelah itu karena isik ngelik, aja langsung golek omah ra iso dipangan. Setelah menutup aurat, sandang tadi pakaian, baru kemudian pangan. Nah, penuhi perut.
Setelah itu baru memikirkan papan tempat tinggal ning ndi, kolong jembatan. Oh, ning omah. Oh, ngapa kontrak, oh bangun omah. Nah itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi robun malikun ngurus dulu, memperhatikan bagaimana anak-anak, memperhatikan bagaimana peserta didik, memperhatikan bagaimana umat, memperhatikan bagaimana rakyat. Kok pemerintah, penguasa sudah memperhatikan kebutuhan rakyatnya, maka sudah dijamin, sudah pasti rakyat itu ketika misalkan penguasa tadi kemudian memerintahkan kepada rakyat, "Woi rakyat, ngumpul ke KK, ngumpul ke KTP." Cepet, karena sudah diurus dulu. Pertanyaannya kok rakyat orang gelem diperintah? Nah, boleh jadi tadi kemampuan robonnya, mengurusnya masih kurang. Wong tua kok ngajak anak susah, boleh jadi karena rob bawa mengurusnya tadi kurang. Nah, itu kita belajar dari situ. Jadi Allah SWT punya 3 sifat tadi, robun, yang mengatur, yang mencipta. Jadi Allah mengatur segalanya. Matahari terbit dari timur, bumi berputar, itu diatur oleh Allah SWT. Setelah menciptakan, mengatur. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaan yang berikutnya, yaitu Malikun, berwenang untuk memberikan perintah, memberikan syariat di sini. Setelah itu kemudian baru Ilahun. Setelah Allah menunjukkan kekuasaannya tadi dan Ilahun, ini loh, aku itu adalah sesembahan. Maka ketika syahadat itu asyhadu alla ilaha, sesembahan, bukan asyhadu alla robba, bukan. Karena robba yang ngurus itu banyak, tapi ilahun itu hanya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalau diartikan dimaknani asyhadu nyeksani ingsun an ing setune kelakuan iku la ilaha, ora ana sesembahan kang hak disembah illallah, kejaba Gusti Allah. Ilahun itu puncak tertinggi dari keimanan kita. Karena seorang sudah meyakini ketuhanan dari Allah SWT, maka sudah pasti dia akan meyakini kekuasaan dari Allah, sekaligus dia meyakini bahwasanya Allah yang mengatur segala-galanya. Nah, mengenai kecintaan kita kepada Allah ini, apakah kemudian jika kita mencintai anak, mencintai harta benda kita, apakah kemudian otomatis menduakan Allah? Apakah otomatis menyandingkan Allah? Foto-foto cinta nih, foto karo apa namanya? Analogi ketika pas Covid kemarin itu, kamu itu takut sama virus atau takut sama Allah? Nah, itu logikanya nggak masuk sebenarnya. Sama juga ini, misal kita disandingkan, kamu cinta orang tua atau cinta kepada Allah? Nah, ini kan pertanyaan sing ya nggak masuk akal. Kita sama-sama mencintai orang tua, sama-sama mencintai Allah. Nah, maka kemudian dari situ Syekh Abdullah Nasih Ulwan membagi cinta al-mahabbah menjadi 3. Yang pertama al-mahabbatul ula, yaitu mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Itu mencintai Allah. Mahabbatul ula, cinta yang paling utama. Cinta yang pertama itu gak boleh posisi ini paling atas pokoknya. Mahabbatul ula, cinta kepada Allah. Yang kedua al-mahabbatul wusta, yaitu mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dengan cara yang diizinkan olehnya. Contoh, mencintai anak, mencintai harta benda yang kita miliki, cinta negara, cinta bangsa, itu boleh. Nah, itu mahabbatul wusta. Namun ketika mahabbatul wusta ini kemudian kok melebihi kecintaan kita kepada Allah, nah ini yang tidak boleh, menjadi mahabbatul adna, yaitu mencintai selain Allah melebihi cintanya kita kepada Allah. Apakah mungkin? Mungkin. Yaitu kita lebih mengutamakan cinta kepada yang selain Allah tadi melebihi cintanya pada Allah. Jadi intinya yang pertama, cinta kepada Allah harus ditaruh di paling atas sendiri. Nah, itu kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup itu mengenai pembahasan iman kepada Allah ini. Untuk selebihnya nanti bisa kita diskusikan kembali. Kita akhiri, nasrul minallah wa fathul barik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.